Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film tentang seorang manajer bank yang mengambil kembali uang rampokan dari penjahat profesional paling ditakuti. Bagaimana alur ceritanya? Kita saksikan sampai selesai. Di awal film terlihat seorang pria bernama Gabriel sedang menghubungi polisi. Ia mengatakan kalau di bawah jembatan tepat pada jam 9 pagi akan terjadi ledakan bom. Setelah memberikan informasi tersebut, Gabriel mempersiapkan diri dan membawa beberapa senjatanya. Gabriel sendiri diketahui adalah seorang penjahat yang mana ia mempunyai senjata dan banyak foto-foto orang, gedung, dan rute untuk ia menjalankan aksinya. Berpindah ke sebuah keluarga yang mana mereka sedang bersiap untuk sarapan. Lalu si istri yang bernama Christina menanyakan keadaan ekonomi keluarga bulan ini kepada suaminya yang bernama Jacob. Jacob mengatakan kalau ekonomi mereka akan baik-baik saja sampai bulan ini. Namun Jacob menyarankan istrinya untuk mengurangi tenaga kerja yang ada di rumah dengan memberhentikan tukang kebun, ART, satpam, dan tukang gibah. Lalu saat mereka pergi untuk beraktivitas, terlihat tetangga rumahnya bernama James. James sendiri adalah seorang pensiunan polisi. I got a late conference call. Can you pick her up from school around 3? Yeah, I'll see you at 3. Kembali ke Jacob yang sudah tiba di tempat kerjanya, yaitu sebuah bank. Ia sendiri menjabat sebagai manajer di bank itu. Jacob menanyakan ke temannya kenapa polisi banyak berlalu lalang. Temannya menjawab kalau ada orang yang memberi laporan akan terjadi ledakan bom. Tak lama polisi wanita bernama Maribel datang dan membawa uang yang akan disimpan di brankas oleh Jacob. Kemudian setelah menyimpan uangnya, ia berdiskusi dengan staf-stafnya. Lalu Jacob mendapat telepon dari istrinya yang mengabarkan ada ancaman bom di seluruh kota yang membuat anak mereka yaitu Sophia tidak dapat bersekolah untuk sementara waktu. Tak berselang lama semua ponsel di bank berdering. Lalu muncul Gabriel yang sudah memakai topeng dengan membawa senjata. Kemudian ia menembak penjaga di sana, lalu menyuruh semua orang di sana untuk menunduk dan mengunci pintu keluar agar tidak ada yang bisa kabur dari sana. Lalu Gabriel menyuruh pegawai bank untuk memasukkan uang itu ke dalam kantong yang ia bawa. Gabriel juga menyuruh Jacob untuk membuka brankas agar mendapatkan uang yang lebih banyak. Setelah menggasak uang di brankas, Gabriel memberikan 2 kantong yang berisikan serbuk berwarna merah. Setelah Gabriel menembak ke atas, tiba-tiba kantong itu meledak. Kemudian polisi pun berdatangan. Namun setelah polisi berdatangan, Gabriel ternyata sudah melarikan diri. Kemudian polisi membawa Jacob dan temannya untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, Jacob diinterogasi oleh 2 orang, yaitu detektif Robert dan agen FBI bernama Phil. Agen Phil di sini membeberkan semua foto kejahatan di beberapa tempat dengan pelaku yang hampir sama. Lalu ia juga bertanya mengenai kejadian perampokan itu. Di sini Jacob hanya mengatakan kejadiannya sangat cepat dan penjahat itu sangat keras dan pintar. Lalu agen Phil memberikan kartu namanya jika ada yang ingin ia beritahu di kemudian hari. Memories have a way of coming back. If you think of anything, don't hesitate. Pada malam harinya, Jacob terpikiran terus tentang kejadian perampokan itu. Hingga pada esok harinya, ketika Jacob sedang duduk santai, James tetangganya datang menghampiri. Ia yang mengetahui kejadian itu turut prihatin. James juga menceritakan kisahnya ketika menjadi polisi, yang mana James juga pernah mengalami banyak rintangan pada waktu itu. Di sini Jacob sangat berterima kasih karena James peduli dengannya dan bisa menjadi teman curhatnya. Thanks, James. I appreciate it. I'll be here for you. Kemudian Jacob ketika melihat berita di TV, istrinya menghampirinya dan menanyakan keadaan Jacob. Jacob sendiri memberitahukan istrinya kalau ia dapat kabar dari atasannya untuk cuti beberapa hari sampai keadaan membaik. Di sini istrinya curiga kalau Jacob akan dipecat. Stick to the routine, business as usual. We don't need this kid getting more upset. They're not terminating you, are they? I don't know. Beralih di sebuah rumah sakit, terlihat seorang pria tua yang bernama Connors hendak kabur dari ruang rawat. Perawat yang mencoba menghentikannya kewalahan, hingga tiba-tiba Gabriel datang dan menenangkannya, yang ternyata Connors sendiri adalah ayah kandung dari Gabriel. Pada malam harinya, terlihat Jacob yang terus saja dihantui kejadian perampokan waktu itu, sampai membuat ia terbangun dari tidurnya.
Lalu ia menyalakan laptopnya dan melihat informasi investigasi kejadian itu. Kemudian keesokan harinya, Jacob menemui James dan membicarakan tentang penjahat bertopeng itu. Dengan Jacob yang pada saat itu melihat perampok itu memakai pelindung tubuh, tidak berbicara dan membawa gembok besar. Saat membicarakan soal gembok, James ketika menjadi kepo dan menyuruh Jacob untuk menjelaskannya secara rinci. He was very tactical. Very old. Steel. Yeah, I said it was some specialized lock. Yeah, he put it on the door. Setelah menemukan gambaran gembok besar itu, mereka membahas pergerakan penjahat itu yang bisa kabur dengan sangat mudahnya. They're just following a pattern now. Come on, you can see that. Yeah, of course. Di pagi harinya, Jacob masih terus saja berusaha menganalisa tentang penjahat bertopeng itu di ruang keluarganya, hingga membuat istrinya terganggu dan menyuruhnya untuk melakukannya di tempat lain, karena ia takut kalau anaknya akan tahu akan hal itu. Saat mereka berdua membicarakan perihal dokumen tersebut, tiba-tiba penyakit diabetes Sophia kambuh. Untungnya Christina dengan cepat menyuntikkan cairan insulin ke Sophia hingga Sophia pun kembali membaik. Berpindah ke universitas, terlihat Gabriel yang menyamar sebagai tukang bersih-bersih dan masuk ke sebuah ruangan server. Lalu ia meretas sebuah kata sandi untuk membuka kotak, yaitu kotak yang berisikan alat perusak mesin mobil. Beralih ke Jacob dan James yang masih lanjut menganalisa kasus perampokan itu. Di sini Jacob memberikan analisanya kalau penjahat itu akan beraksi di Bank Chartov yang berada tepat di pusat kota, dengan sistem keamanan yang sama dengan bank tempat ia bekerja. Maybe he's looking for the same thing. Same time. There's no cameras, no surveillance. He's gone. Di balik itu, Gabriel berlatih untuk mempersiapkan misi berikutnya. Kembali ke James dan Jacob yang terus mencari di mana area lokasi target berikutnya yang akan dirampok penjahat itu. Setelah menganalisa, Jacob pun langsung berangkat mengunjungi beberapa tempat lokasi yang ia curigai. Setelah tidak menemukan satupun tempat yang mencurigakan, Jacob berhenti di jalan buntu. Namun saat ia akan putar balik, ia melihat seorang membuka pintu. Jacob yang merasa ada yang tidak beres, ia pun langsung memasuki gedung itu. Di dalam, Jacob melihat Gabriel yang sudah bersiap-siap. Saat Gabriel keluar dari gedung, Jacob melihat beberapa senjata dan foto-foto target Gabriel yang akan ia rampok. Sontak saja Jacob langsung menyadari kalau pria bertopeng itu adalah Gabriel. Di sini Jacob mengambil kertas yang bertuliskan alamat kediaman ayah Gabriel. Setelah mendapatkan alamat tersebut, Jacob langsung bergegas mengikuti Gabriel. Saat di perjalanan, Jacob memberitahukan kepada James tentang alamat yang ia dapat. James yang mendapat lokasi itu pun langsung menghubungi temannya di FBI yang bernama Casey untuk segera memeriksanya. Terlihat Gabriel yang terus mengikuti mobil lapis baja, yaitu mobil pembawa uang. Namun ketika lampu merah, Gabriel malah pergi ke arah yang berbeda. Namun di sini Jacob berkeyakinan kalau Gabriel akan mengincar mobil itu. Ia pun terus mengikuti mobil lapis baja itu. Hingga prediksi Jacob pun benar. Gabriel sudah menunggu di sana hingga Gabriel melempar sebuah alat yang mengakibatkan mesin mobil lapis baja itu berhenti. Jacob yang melihat kejadian itu, ia langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Kemudian saat sopir mengecek apa yang terjadi, ternyata dari belakang Gabriel memukulnya. Dan menyuruh untuk membuka pintu belakang. Saat pintu itu dibuka, ia meminta seluruh uangnya dimasukkan ke kantong. Setelah mendapatkan semua uangnya, Gabriel berniat membunuh kedua penjaga itu. Namun untungnya Jacob datang menghentikannya. Di sini Jacob kalah dan Gabriel pun berhasil kabur. Tak berselang lama pihak kepolisian berdatangan dan terjadi adu tembak dengan Gabriel. Gabriel berlari menuju kendaraan sambil meninggalkan uang curiannya di parkiran lalu kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Saat kejar-kejaran berlangsung, tiba-tiba Gabriel berhenti dan menembaki polisi. Ia pun lanjut pergi ke sebuah pabrik, yaitu untuk mengelabui polisi dengan menaiki mobil di sana. Ketika kembali mengecek uang yang ia tinggalkan di parkiran, ternyata uang itu sudah tidak ada. Kemudian Gabriel pergi ke tempat persembunyiannya, dan di sana ia membakar semua barang-barang yang ia miliki untuk menghilangkan jejak. Sedangkan di satu sisi, pihak kepolisian terus menyelidiki TKP itu. Beralih ke rumah sakit, Connor diberitahu oleh Robert kalau pabriknya kebakaran tadi pagi. Di sini Connor hanya menjawab, anaknya pasti tahu apa yang harus ia lakukan. Robert menanyakan perihal kapan anaknya mengunjungi di rumah sakit. Perawat itu memberitahunya kalau ia selalu datang untuk menjenguk setiap 2 minggu sekali. Take this down. When was the last time you saw him? Di balik itu, Jacob pulang ke rumahnya. Ia terlihat membawa uang curian Gabriel untuk diamankan di belakang rumahnya. Kemudian ia pun dipanggil oleh istrinya untuk makan bersama dengan keluarga. Sedangkan agen Phil mengunjungi Maribel di rumah sakit untuk menanyakan perihal kejadian yang ia alami. Agen Phil memberikan beberapa sketsa wajah untuk mengidentifikasi wajah penjahat itu. Namun tiba-tiba agen Phil ditembak dari belakang oleh Gabriel. I did. That's right. Lalu ia menanyakan orang yang menyelamatkan Maribel waktu itu. Maribel yang tersudutkan langsung menelepon Jacob untuk segera bertemu dengan alasan FBI ingin bertemu dengannya. The FBI is asking questions. Setelah telepon ditutup, dengan sadisnya Maribel pun dibunuh oleh Gabriel. Kemudian setibanya Jacob di rumah sakit, handphone Jacob berbunyi, yang ternyata itu telepon dari istrinya. Namun ketika diangkat, ternyata itu adalah Gabriel yang sudah menyandra keluarganya di rumah. Gabriel menyuruh Jacob untuk mengembalikan uang itu kepadanya dengan jaminan istri dan anaknya akan dibebaskan. Jacob pun langsung menghubungi James dan memberitahukan kejadian itu. James langsung mengambil senjata dan pergi ke rumah Jacob. Saat masuk ke rumah Jacob, James terkejut kalau rumahnya sudah dipasangi CCTV oleh Gabriel. Tak lama Jacob pun datang. Di sana mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Gabriel meminta uang itu diantarkan Jacob ke tempat yang ditentukan oleh Gabriel. Saat Jacob akan pergi, James meminta lokasi pertemuannya dengan Gabriel. James juga memberikan Jacob senjata dari belakang punggungnya. Sedangkan Gabriel telah bersiap sebelum mereka bertemu. Kembali ke James, ia menelepon Casey untuk segera menolong Jacob. Jacob pun yang tiba di lokasi, ia menuju ke halaman dan bertemu dengan seorang pria, lalu menghentikannya. Pria itu ternyata Casey, anggota FBI temannya James. Di sana Jacob diberi arahan dan diberi alat pendengar untuk merekam semua percakapan mereka sebelum bertemu dengan Gabriel. Very nice. Shows up alone and take point. The plan is to find your family while the mark is waiting on the package. Do not deliver the bag until we have proof of life. Jacob dan Gabriel pun akhirnya bertemu. Jacob langsung menanyakan di mana keluarganya. Gabriel menjawab mereka ada di truk. Casey dan partnernya yang mendengar hal itu langsung bergegas menuju lokasi tersebut. You're really worried about your little girl. Saat Gabriel membuka tas berisi uang, tiba-tiba petasan meledak dan Gabriel langsung menembaki Jacob. Untungnya ia bisa menghindari tembakan itu dengan cepat. Terlihat juga polisi yang berada di sana ikut terlibat. Sedangkan Casey dan partnernya akhirnya berhasil menemukan istri dan anak Jacob. Namun Sophia di sini penyakitnya kambuh. Casey pun langsung meminta ambulan untuk segera datang. Beberapa saat kemudian ambulan datang dan diikuti James yang tiba di sana. Di sini James menolong Sophia terlebih dahulu. Dirasa kondisi Sophia sudah aman, James dimintai tolong Christina untuk segera membantu Jacob.
Jacob mengejar Gabriel sampai ia terpojok. Stop, you son of a bitch! I got you, stop! Namun Gabriel menembaki Jacob hingga ia bisa kabur. Stop! Untungnya saat Gabriel kabur, James sudah menghalanginya dan Gabriel pun ditembak sampai terjatuh. Di sini Jacob kesal kenapa James membunuhnya dan mengira keluarganya belum aman. Namun James sendiri memberitahukan kalau keluarga Jacob sudah aman. Mendengar hal itu, Jacob langsung berlari menemui keluarganya di dalam mobil ambulan. Are you okay? You good? Sedangkan detektif Robert menyuruh timnya untuk melihat semua rekaman CCTV dan juga mencari beberapa saksi mata. Tiba-tiba James datang dan mengatakan jika memerlukan saksi mata, bicaralah dengannya. Karena ia merasa bertanggung jawab telah menembak penjahat itu. Talk with somebody, talk to me. I put him. Just get this little girl to the hospital, and it's on me. These people have been through enough. 6 bulan kemudian, terlihat Christina yang mengantar suaminya sampai di depan rumah. Terlihat kondisi mereka seperti dulu kala. Jacob sendiri di sini akan pergi ke tempat kerja barunya, yaitu menjadi polisi. Sebelum pergi, Jacob dan Christina mendapat kalung surat dari James. Jacob sangat berterima kasih kepada James karena ia telah banyak berkorban untuk keluarganya. Tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini, berbuat baiklah kepada tetanggamu walau tetanggamu sering gibah jelekin tentangmu. Karena yakinlah tetanggamu yang sering gibah itu akan digibahin lagi dengan tetangganya yang lain. Santai saja. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie untuk semuanya.